Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan dan mempraktekkan tentang pertemuan keempat, yaitu statistik parametrik uji beda. Definisinya, statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. One sample t-test. Penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya, H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, B. HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, yang A, jika T hitung kurang dari T tabel atau signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang B, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. T tabel rumusnya alfa dibagi 2, titik koma, degree of freedom. One sample t-test. Contoh kasusnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YRC angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai acuan 55 kg. Pedoman pengambilan keputusannya, ini rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test. H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Pedoman lain bisa dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig. Dengan nilai signifikasi yang digunakan atau SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Yang pertama, jika nilai sig to tell kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai sig to tell lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, selanjutnya kita akan ke SPSS. Kita open data dokumen. Files of tipenya kita ganti menjadi Excel. Kita pilih data latihan one sample t-test. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia datanya, udah ada. Selanjutnya, untuk menguji kasus sampel t-test ini, atau kasus one sample t-test ini, langkah-langkahnya itu, yang pertama kita klik Analyze, kita klik Compare Mean, kita pilih one sample t-test. Masukin variabel berat badan ke tes variabel, lalu tes value-nya yaitu 55. Karena tadi kita mau menguji apakah rata-ratanya itu
55 kg atau tidak. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Yang bisa kita interpretasi bahwa berat badan dengan N atau jumlah data 10, dengan mean atau rata-rata 59, dengan standar deviation 7,379, dan standar error mean 2,33. Lalu one sample test value-nya ini 55, berat badan T hitungnya 1,714 dengan degree of freedom 9, stick to tail 0,121, mean difference 4,000, 95% confidence interval of the difference, lower mean 1,28 dan upper 9,28. Nah, di one sample statistik ini rata-ratanya 59. Dengan test value-nya itu 55. Di sini kita anggap sama karena 59 ini tidak jauh dari 55. Jadi kita anggap bahwa rata-ratanya itu adalah 55. Yang menyatakan bahwa H0 diterima. Nih, H0 diterima, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, pedoman selanjutnya yaitu menggunakan signifikasi. Kita lihat di hasil outputnya. Di signitudelnya ini adalah 0,121. Dengan default, nilai signifikasi di spesies itu 0,05. Bahwa 0,121 lebih besar dari 0,05. Kita lihat. Nah, jika nilai signitude lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, H0 diterima ini yang ini, bahwa rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selain itu, kita juga bisa mengambil keputusan dengan menggunakan T hitung dan T tabel. Nah, ini rumusnya atau pedomannya, kriterianya ini. Jika T hitung kurang dari T tabel atau signifikasi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, di output ini, maaf, ini T hitungnya itu 1,714. Kita balik lagi ke sini. Untuk menghitung T tabel, rumusnya itu alfa dibagi 2, df. Nah, alfanya ini kan 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, kita lihat di tabelnya. Ini 0,025. Nah, degree of freedom-nya itu tadi berapa? Kita lihat. Degree of freedom-nya itu 9. Maka kita lihat di T-tabelnya, yang 9, nih, bahwa T-tabelnya itu adalah 2,26216. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Jadi, H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Jadi gitu. Jadi di one sample t-test ini kita bisa mengambil keputusan dengan menggunakan penguji one sample t-test tadi. Bisa juga dengan nilai signifikasi dan bisa juga menggunakan T hitung dengan T tabel gitu. Sebentar. Selanjutnya, two sample t-test. Uji beda t-test 2 sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah,
Sampel t-test ini dibagi menjadi dua, ada independent t-test dan variate t-test. Uji independent sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sedangkan uji variate sampel t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji variate sampel t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Kita yang pertama itu mau ke independent t-test. Contoh kasusnya ini, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis dugaan penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata belajar mahasiswa FEB Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Nah, H0 di sini, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sedangkan HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ini adalah rumusan hipotesis penelitian komparatif. Lanjutan, ada juga dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test sebagai berikut. Jika nilai seek-to-tell lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dengan kelas B. Sebaliknya, jika nilai seek-to-tell kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dengan kelas B. Oke, kita mau menguji dengan dua hipotesis ini. Kita ke SPSS dulu. Yang pertama kita klik Open Data Dokumen. Oh ya, nih files of tipenya kita ganti dulu menjadi Excel. Kita pilih data latihan independent t-test. Kita klik Open. Kita klik OK. Nah, ini dia. Udah muncul. Nah, karena di data view ini masih berbentuk tulisan variabel kelompoknya, maka kita menggunakan cara yang sudah kita pelajari seperti sebelumnya, yaitu mentransform datanya, sehingga data tersebut itu ada kodenya atau labelnya. Kita klik transforms, kita klik record into same variable. Kita pilih kelompok ke variables, kita klik Alt and New Values. Sini kita tulis, tulisannya harus benar. Lalu kita klik continue. Kita klik OK.
Nah, ini udah keganti. Di variable view, tipenya ini juga kita ganti menjadi numerik karena sudah kita transform. Nah, jangan lupa kita beri sinyal di SPSS bahwa value 1 itu adalah tidak menggunakan Excel. Yang 2 menggunakan Excel. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita mau menguji independent sample t-test. Langkah-langkahnya kita klik Analyze, kita klik Compare Mean, kita klik independent sample t-test, kita masukin variabel nilai ke test variable, kita masukin variabel kelompok ke grouping variable. Klik Define. Grup 1 itu adalah 1, grup 2 adalah 2. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasil output-nya. Di sini kita bisa menginterpretasi bahwa di grup statistik, kelompok yang tidak menggunakan Excel dengan data 15 orang, meannya atau rata-ratanya 82,27, dengan standar deviation 7,658 dan standar error mean 1,977. Sedangkan kelompok menggunakan Excel dengan data 15, mean atau rata-ratanya itu 88,60, standar deviation-nya itu 6,663, dengan standar error 1,720. Di sini kita bisa lihat bahwa 82,27 dengan 88,60 ini jauh perbedaannya. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah HA diterima, yaitu memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengambil keputusan dengan menguji yang tadi nilai seek to tell-nya itu. Kita lihat di hasil output-nya. Nah, di independent sample t-test ini kita bisa menginterpretasi bahwa signifikansinya itu 0,582. Dengan T hitung, untuk equal variance assume itu min 2,416, dengan degree of freedom 28, seek to tell-nya 0,022, mean difference itu 0, maaf, sebentar. Dengan mean difference min 6,33, standar error difference 2,621, 95 confidence interval of the difference, lowernya itu min 11,702, uppernya min 0,965 gitu. Nah, kita lihat di sini seek to tell-nya itu 0,022. Dengan default signifikansinya itu 0,05. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang artinya 0,022 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Nih. Ya, 0,022 itu lebih kecil dari 0,05 gitu.
atau 0,050 ya. Tapi kan biasanya 0 itu tidak dibaca di akhirannya. Jadi kesimpulannya adalah menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengambil kesimpulan dengan menggunakan atau membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Pedomannya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan atau sama rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, jangan lupa rumus T tabel itu alfa dibagi 2, titik koma degree of freedom. Alfanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Kita lihat degree of freedom-nya, yaitu 28. Maka kita lihat di T tabelnya, 0,05, 0,025 dengan degree of freedom-nya itu 28. Kita lihat ya, ini tuh di kolom keempat. Nah, ini. Nah, nilai hitungnya itu, nilai T tabelnya itu 2,04841. Sedangkan T hitungnya itu 2,416. Ini min yang di depan angka 2 ini dihiraukan saja. Maka kita bisa mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, jadi dengan pengujian yang pertama, kedua, dan ketiga, kesimpulannya itu sama, yaitu ada perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya, tuh. Bentar. Selanjutnya, yang terakhir itu ada variety test. Sebelumnya, kita baca dulu pengertian atau definisi variety test. Nah, variety test atau uji variat sampel t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji variat sampel t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio, atau data tersebut itu bersifat kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti berbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Kita langsung ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya ini, sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dengan berat badan sesudah diberi obat. Dengan pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitiannya, H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, di mana yang artinya itu tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan tersebut terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sedangkan HA, ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Lanjut, dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig
dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default adalah 0,05. Maka, jika nilai sig to tel kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig to tel lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya kita ke SPSS. Kita klik Open Data Dokumen. Files of tipenya jangan lupa kita ganti Excel. Kita pilih data latihan variety test. Kita klik Open. Kita klik OK. Nah, ini datanya. Bentar, ini desimalnya diubah dulu biar angkanya bulat. Nah, ini berat badan sebelum diberi obat, dan ini berat badan sesudah diberi. Nah, ini adalah data yang sudah ada di data view. Ini merupakan data berat badan sebelum diberi obat, dan ini adalah data berat badan sesudah diberi obat. Langkah selanjutnya untuk menguji variety test, kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, lalu kita klik Variate Sample T-Test. Lalu, berat badan sebelum diberi obat, kita masukin ke variabel 1, dan berat badan sesudah diberi obat, kita masukin ke variabel 2. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini kita bisa menginterpretasi atau memberi penjelasan di variat sampel statistik berat badan sebelum diberi obat dengan mean 66,81 dengan data 16 dan standar deviation yaitu 6,656 dan standar error min-nya itu 1,664. Sedangkan berat badan sesudah diberi obat, mean-nya atau rata-ratanya itu 61,94 dengan data atau N-nya itu 16, serta standar deviation-nya itu 6,403, dan standar error min-nya itu 1,601. Maka, di perbedaan ini, di rata-rata ini, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan rata-rata. Kita lihat di outputnya lagi. Nah, ini data yang sebelum diberi obat itu 66,81, sedangkan yang sudah diberi obat itu berat badannya menurun menjadi 61,94. Jadi, kesimpulan dari rumusan hipotesis ini, HA-nya itu diterima atau ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan tersebut terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas YARSI. Selanjutnya kita bisa mengambil kesimpulan dengan nilai signifikasi pada nilai sig to tel. Kita lihat di sini, nilai sig-nya ini di Paired Sample Correlation, ini menunjukkan bahwa berat badan sebelum dan berat badan sesudah dengan data 16 menunjukkan koefisien correlation 0,899 dengan sig-nya itu 0,00. Nah, jadi kita bisa memberi kesimpulan bahwa nilai sig-nya itu kan 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil ya. Maka, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah H0 ditolak dan HA diterima, karena nilai sig to tel-nya itu kurang dari 0,05, yang artinya ada perbedaan rata-rata, di mana menunjukkan adanya pengaruh dari obat berat badan tersebut terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas YARSI. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan
atau mengambil keputusan dengan perbandingan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Nih, dengan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kita kembali ke SPSS. Di variat sampel t-test ini, berat badan sebelum dengan berat badan sesudah menunjukkan mean 4,875 dengan standar deviation 2,941 dengan standar error mean 0,735 dengan 95 confidence interval of the difference, lowernya itu 3,308, uppernya 6,442 dengan T hitung 6,630 dengan difference of freedom-nya itu 15 dan ini tadi ya signitude-nya itu 0,00 sama seperti ini. Maka kita bisa menghitung T-tabel. Nah, rumus T-tabel sama seperti tadi, alfa dibagi 2, titik koma degree of freedom. 0,05 dibagi 2 itu adalah 0,025 dengan degree of freedom-nya tadi itu adalah 15. Nah, kita lihat di T-tabel. 0,025 dengan degree of freedom 15 menunjukkan T-tabelnya berapa ya? Nah, ini 0,025 nih. Degree of freedom-nya 15. Maka T-tabelnya adalah 2,13145. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa T hitung lebih besar dari T-tabel. T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Nah, tadi kan T hitungnya itu 6,630, sedangkan T tabelnya itu tadi 2,13145. Berarti kan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Maka kesimpulannya itu tadi H0 ditolak dan HA diterima. Di mana HA ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat tersebut. Gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa mau one sample t-test atau independent sample t-test ataupun period sample t-test menggunakan pengujian dengan berbagai cara, pasti hasilnya akan sama atau kesimpulannya akan sama. Seperti tadi, misalkan dengan menggunakan signifikasi atau dengan nilai signitutel atau dengan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, itu kesimpulannya menunjukkan sama. Gitu. Jadi, cukup sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.